Shalom saudaraku, kali ini kita akan masuk kepada berita Injil bagian ke-8, di mana pembacaan kita akan dilanjutkan dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai 38. Saya coba akan habiskan satu pasal ini saudara, sisanya supaya nanti di berita Injil berikutnya kita akan langsung masuk kepada pasal 10. Saya mulai dari Matius pasal 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ada banyak hal menarik dari konteks pembacaan kita pada saat ini yang singkat sebenarnya, tetapi ada banyak hal saudara, ada 4 yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah seorang kepala rumah ibadat datang menyembah Yesus untuk memohon agar anaknya yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali. Dan sama sekali tidak ada keluar dari mulut Yesus bahwa kepala rumah ibadat dilarang untuk menyembah dia. Jadi tidak pernah saudara, kita akan melihat nanti ada banyak kisah di mana orang-orang datang menyembah Yesus dan tak satu pun dari antara mereka yang dilarang oleh Yesus untuk menyembah dia. Kemudian yang kedua, Yesus menyebut seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan sebagai anak. Karena begini saudara, ada dui natur di dalam Yesus, yaitu dui natur sebagai manusia dan dui natur sebagai Allah. Natur sebagai manusia dan natur sebagai Allah. Natur sebagai manusia adalah yang dilahirkan oleh Maria, tetapi natur Allah adalah Sang Firman yang masuk ke dalam rahim Maria, yang akhirnya mengambil sosok atau mengambil rupa seorang hamba sehingga menjadi sama dengan manusia. Jadi mau bicara Yesus itu sebenarnya harus pahami dua natur itu dulu ya saudara, supaya nanti tidak bingung. Sama seperti telur itu bulat atau lonjong. Ya saudara harus pahami ada dua hal yang dimiliki telur, dia bisa bulat, dia bisa lonjong, tergantung sisi mananya yang kita bicarakan. Kalau kita mau bicara dari sisi samping, tentu saja telur itu lonjong, sampai kapanpun tidak akan pernah bulat saudara. Tapi kalau kita melihat dari atas, tentu saja telur itu bulat, sampai kapanpun tidak akan pernah lonjong. Jadi tergantung dari sudut mana kita memandang. Begitupun dengan dui natur Yesus. Selama ini kadang-kadang kalau kita lihat perdebatan, kadang-kadang yang dibicarakan selalu natur manusia Yesus ya. Tetapi natur kealahannya Yesus sebagai Sang Firman itu tidak pernah dibicarakan dan bahkan itu ditolak. Sehingga pada akhirnya debat tidak akan pernah selesai, karena memang hanya mau bicara bahwa telur itu bulat, tidak boleh lonjong. Padahal memang faktanya telur itu bisa bulat, bisa lonjong, tergantung dari sudut mana Anda memandang. Kemudian hal berikutnya adalah bahwa keselamatan, pemulihan, kesembuhan itu semua diperoleh dari iman saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi dasar dari kesembuhan, dasar dari keselamatan, dasar dari pemulihan itu hanya satu, yaitu iman kepada Kristus, kepada Yesus yang memiliki kuasa untuk mampu menyembuhkan dan memulihkan. Dan hal berikutnya yang disampaikan dalam perikop ini adalah kematian. Kenapa Yesus katakan tidur saudara? Jadi begini, kematian itu dalam teologi Kristen itu bisa dikatakan sebagai tidur. Mengapa dikatakan tidur? Karena orang Kristen percaya akan kebangkitan setelah kematian. Jadi tidur itu bisa diistilahkan bahwa hanya istirahat untuk sementara, karena pada waktunya nanti semua manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Mereka yang percaya akan diselamatkan, mereka yang tidak percaya akan dihukum. Mereka yang akan berbuat jahat dihukum berdasarkan kejahatannya, dan mereka akan berbuat baik, mereka akan memperoleh upah berdasarkan kebaikannya.
Jadi jangan pernah berpikir bahwa kebaikan itu tidak ada gunanya bagi orang percaya. Tidak. Karena upahmu besar di surga kalau kebaikanmu besar. Tapi tentu saja upahmu akan kecil di surga kalau kebaikanmu juga sedikit. Itu sebabnya Yesus berkata, kumpulkan hartamu di surga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang Kristen atau orang percaya tidak penting lagi berbuat amal atau berbuat kebaikan. Tidak, saudara. Tetap hal itu menjadi sangat penting bagi kita. Karena yang kita butuhkan bukan hanya sebagai keselamatan, tetapi bagaimana kita memperlengkapi kehidupan kita di masa yang akan datang, di langit baru dan bumi baru, ya saudara. Kita akan lanjutkan pembacaan kita. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Hal yang menarik dari orang buta ini, saudara, adalah mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Daud. Di dalam tradisi Yahudi, di dalam kitab-kitab perjanjian lama, nubuatan-nubuatan tentang anak Daud itu hanya menuju kepada satu orang yang disebut Mesias. Dan di dalam konteks pemahaman orang Yahudi, Mesias itu akan disebut anak Allah. Jadi jika disebut anak Allah, otomatis dia adalah Allah. Anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah. Dan Yesus memiliki kedua-duanya. Dia adalah anak manusia, dia juga adalah anak Allah. Itu sebabnya kalau saudara baca nanti di dalam kitab Injil, di mana saat Yesus mengatakan bahwa dirinya anak Allah atau dirinya adalah Mesias, orang-orang Yahudi itu murka dan ingin membunuh dia. Karena mereka tahu saat seseorang mengaku Mesias, berarti dia mengaku bahwa dirinya adalah anak Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Itu pemahaman orang Yahudi dan orang Yahudi mengerti itu, saudara. Kita lanjutkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi hal yang menarik adalah orang bisu bisa berbicara. Dan ternyata hal itu disebabkan oleh setan. Ada setan yang mengganggu hidupnya, yang mengekang mulutnya sehingga dia tidak bisa berkata-kata, menjadi bisu. Dan orang Israel terheran-heran, saudara, karena menurut mereka mujizat yang seperti itu belum pernah terjadi di Israel. Itu artinya mereka mungkin pernah mendengar kisah-kisah nabi-nabi melakukan banyak mujizat juga, tetapi hal yang demikian belum pernah terjadi di Israel. Itu sebabnya mereka sangat heran. Tetapi kemudian datanglah orang-orang Farisi dan berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Mungkin kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang ini, mungkin dia pakai jin, kan begitu. Kita lanjut. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara perhatikan ayat 38 ini, saudara. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Siapa Tuhan yang dimaksud? Tentu saja kepada Bapa. Jadi Yesus pun menyebut Bapa sebagai Tuhan. Kata yang digunakan juga di situ adalah kurios. Jadi kalau ada yang ribut, kurios itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Yesus sendiri menyebut Elohim atau Allah sebagai Tuhan, kurios. Karena memang kurios itu bisa saja diartikan Tuhan, bisa juga diartikan Tuhan. Tergantung dari objek yang dibicarakan. Saya sudah pernah bahas di video-video saya yang lama, saudara-saudara bisa lihat di situ nanti penggunaan kata kurios. Sampai di sini dulu berita Injil bagian ke-8. Kita akan lanjutkan di hari yang lain di dalam berita Injil selanjutnya, dan kita akan masuk di dalam Matius pasal 10. Saya akan coba bacakan kembali buat saudara dan akan memberikan sedikit penjelasan ringkas dan sederhana sehingga saudara bisa melihat makna-makna indah di dalam berita Injil
yang kita percaya dan kita yakini. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.